Halo parents, ketemu lagi dengan saya Ivana. Parents, siapa di sini yang lagi galau mikirin anaknya, aduh anak saya kok belum bisa bicara ya? Kenapa ya? Wajar atau enggak ya? Nah, kali ini kita mau bahas lebih detail. Sekarang kita mau bahas dulu perbedaan antara bicara dan juga bahasa. Kalau bicara itu berkaitan dengan kemampuan untuk mengeluarkan suara, sedangkan kalau bahasa itu kemampuan kita dalam mengekspresikan apa yang kita rasakan. Bahasa ini ada dua nih, yaitu bahasa reseptif dan juga bahasa ekspresif. Kalau bahasa reseptif kita akan bahas mengenai bagaimana si anak bisa menerima setiap informasi yang ada. Kalau bahasa ekspresif, bagaimana si anak mengungkapkan atau mengekspresikan apa yang dia rasakan. Jadi, seorang anak itu ada dua, tadi reseptif dan ekspresif. Nah, sekarang kita perlu lihat nih, anak-anak kita ini bahasa reseptif dan ekspresifnya sudah sesuai belum sih sama tahapan usianya. Berikut kita akan lihat milestone atau tahapan perkembangan anak pada umumnya. Jadi, parents nanti bisa lihat usia anak dan kemampuan si anak seharusnya di usia itu seperti apa. Kita lihat sama-sama ya. Oke, itu tadi parents kita sudah lihat milestone perkembangan tiap usia anak. Ya, sekarang pertanyaannya, tapi anak saya di usia ini kok belum bisa melakukan hal itu ya? Nah, ini ada lampu kuning untuk parents semua ketika anak kita tidak ada di tahapan milestone itu. Biasanya anggapan yang sering muncul adalah, gak apa-apa kok, dulu papahnya juga telat ngomongnya, berarti anaknya juga akan telat, itu nggak apa-apa kok. Dan juga kita sering dengar anggapan bahwa anak laki-laki itu biasanya telat bicaranya dibanding anak perempuan. Nah, anggapan seperti itu biasanya seringkali keliru. Jadi sekarang harus bagaimana dong kalau saya tahu anak saya ini akan telat bicara? Caranya adalah, atau sebagai lampu kuningnya adalah, perhatikan milestone tadi. Kalau anak sudah lewat dari seharusnya, ada baiknya orang tua langsung mengkonsultasikannya ke tenaga ahli. Bisa ke dokter anak spesialis tumbuh kembang atau ke psikolog klinis anak. Sekarang kita akan bahas penyebab anak biasanya telat bicara. Ada 3 penyebabnya. Kalau secara biologis itu biasanya karena organ wicaranya belum siap, rahang-rahangnya belum siap, kemudian lidahnya belum kuat, dan bisa juga pendengarannya bermasalah atau memang dia ada masalah di gangguan otak. Kemudian yang kedua, kalau secara psikologis itu bisa jadi karena lingkungannya yang memberikan stres berlebihan kepada si anak. Yang ketiga, dari segi sosial, artinya kurangnya stimulasi atau penggunaan gadget yang secara berlebihan. Oke, sekarang kita akan bahas bagaimana cara pencegahannya supaya anak-anak kita tidak mengalami terlambat bicara. Yang pertama, ketika kita berinteraksi dengan anak, tatap matanya secara langsung. Eye level setara dengan anak. Mata anak dengan mata orang tua sejajar. Kemudian yang kedua adalah peralihan jenis makanan secara tepat. Dari makanan yang lembut ke makanan yang mulai bertekstur hingga ke makanan yang keras. Ini peralihannya harus sesuai. Kemudian yang ketiga adalah peralihan botol minum. Hati-hati, penggunaan dot yang terlalu lama itu juga mempengaruhi kesiapan organ wicara anak untuk bisa siap bicara. Jadi, perhatikan peralihan dari dot ke gelas. Yang keempat adalah dampingi anak ketika dia sedang menggunakan gadget. Jadi, ketika anak bermain gadget, kita ada di sampingnya untuk berkomunikasi 2 arah dengan si anak. Yang kelima, berikan berbagai stimulus. Parents bisa lakukan atau bisa latih anak untuk meniup atau menjilat. Misalnya, taruh coklat di sini,
lalu minta anak untuk arahkan lidahnya ke atas untuk jilat coklat itu. Kemudian, yang paling sering terjadi adalah kita memberikan banyak pertanyaan. Mulai sekarang, stop untuk memberikan banyak pertanyaan. Misal, sayang, ini warna apa? Ini benda apa namanya? Coba sebut ini apa? Nah, sekarang kita harus ganti menjadi pernyataan atau komentar. Misal, sayang, ini warnanya apa? Merah, dia bilang, red. Oke, ini warnanya red. Bola ini juga red loh, atau bola ini juga merah loh. Di sini banyak sekali yang warnanya merah. Kita berikan pernyataan. Seringkali kita mau mancing anak untuk ngomong, kita bilang, ayo coba bilang mama. Mama, ayo bilang merah, ayo bilang kuning. Nah, kita memaksa si anak untuk bilang. Kemudian yang terakhir adalah untuk stop memberikan segala apapun yang anak inginkan sebelum dia mengkomunikasikannya kepada kita. Sekarang parents, kalau ternyata anak kita sudah terlanjur nih telat bicara, anak kita sudah terlanjur melewati tahap milestone-nya tadi, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita bawa anak kita ke tenaga ahli, konsultasikan apakah memang ini terlambat bicara, dan kita bisa tanya apa sih faktor penyebab si anak telat bicara. Kemudian setelah itu biasanya akan direkomendasikan untuk melakukan berbagai terapi. Bisa terapi sensori integrasi dan juga terapi wicara. Setelah itu, bukan hanya terapi saja, tapi kita perlu melakukan pengulangan-pengulangan di rumah. Jadi, terapi yang ada, kita ulang lagi di rumah supaya hasilnya lebih maksimal. Oke parents, itu tadi pembahasan kita mengenai waspada si kecil telat bicara. Tetap semangat parents dan jangan pernah menyerah dalam mendidik anak-anak kita. Jika parents ada pertanyaan atau materi yang ingin dibahas, silahkan parents tulis komentar di bawah. Atau jika ada pertanyaan secara private, parents bisa langsung tanyakan melalui DM Instagram di Stella Maris. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube STEMA TV. Sampai jumpa di tips parenting lainnya. Bye-bye, God bless!